Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat iman, sehingga sampai sore hari ini walaupun dalam suasana cuaca seperti apa yang disampaikan oleh suasana masih bulan dober-dober, tapi alhamdulillah kita masih eksis untuk melaksanakan tugas masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kita ini masih dalam suasana Rabiul Awal. Sudah berada di penghujung bulan Rabiul Awal. Dalam hal ini bulan Rabiul Awal adalah salah satu bulan yang memiliki keutamaan, yaitu bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bulan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, maka marilah kita teladani sifat ataupun perbuatan perilaku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dalam diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah, yaitu contoh teladan yang baik. Dan Muhammad itu diutus oleh Allah adalah untuk memperbaiki akhlak umatnya ataupun akhlak manusia. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi akhir zaman, di mana tidak ada lagi nabi yang diutus kepada umat manusia setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang sangat mulia di mata umatnya dengan kepribadian yang sangat baik dan bisa kita teladani menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala ataupun Habibullah.
sikap dan kebiasaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan sebagai contoh yang baik bagi umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Segala hal atau ketentuan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sunnah Nabi. Apabila kita menjalankannya, maka kita akan mendapat pahala, dan sebaliknya. Apabila kita tidak menjalankan sunnahnya, tentunya kita akan berdosa. Amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seharusnya kita teladani sebagai seorang umat Islam, dan meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari harus dimulai dengan mengetahui apa saja sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya di dalam Al-Barzanji ada itu sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'. Dan adalah dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdapat sifat al-haya dan tawadu'. Al-haya artinya malu. Sifat malu adalah merupakan akhlak bagi seorang Islam. Al-haya'u nisful iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Betapa pentingnya setiap orang memiliki rasa malu. Orang yang tidak memiliki rasa malu akan berbuat sekehendak hatinya. Rasa malu selalu menjadi kekuatan pada diri seseorang untuk menseleksi apakah perbuatan pantas dilakukan atau tidak. Manakala seseorang tidak memiliki rasa malu, maka perilakunya tidak terseleksi sehingga apa saja yang diinginkannya atau yang dikehendaki akan dijalankannya. Apa yang pertama kali muncul dalam benak kita ketika kita mendengar kata-kata malu? Mungkin kita akan mengatakan malu itu kurang pergaulan. Oh, si A itu sifatnya sifat pemalu. Kenapa? Karena kurang pergaulannya. Malu itu tidak keren karena dia punya sifat malu. Ini orangnya ini tidak tergolong orang yang keren. Malu itu mempunyai dalam tanggapan kita itu punya sifat minder. Malu itu akan merugikan. Malu itu akan membuat pelakunya mudah terkucilkan. Ini adalah beberapa pendapat yang mungkin sering kita dengar di kalangan masyarakat terkait adanya rasa malu dalam diri seseorang muslim. Seolah-olah malu itu adalah keburukan yang akan menghantarkan pelakunya kepada kesengsaraan. Lalu, bagaimanakah seorang Islam memandang rasa malu dalam diri seorang muslim? Malu itu dalam istilah bahasa Arabnya itu al-haya. Al-haya itu dalam segi bahasa menahan diri dari melakukan sesuatu dengan alasan takut akan celaan dari orang lain.
Tapi dari segi istilah, malu itu adalah salah satu akhlak terpuji yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan yang jelek dan menahan dirinya dari merampas hak orang lain. Malu adalah menahan diri dari berbuat hal-hal yang tidak baik atau buruk. Malu adalah sebuah karakter khusus bagi manusia, berupa naluri untuk menahan dirinya dari hal-hal yang diinginkannya. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dalam hal ini sifat malu itu terbagi dua. Yang pertama, sifat malu yang berbentuk secara alami atau bawaan. Malu yang berbentuk secara alami atau bawaan yaitu merupakan sifat malu yang sudah menjadi bawaan dari seseorang. Ia tidak memerlukan usaha untuk membentuk rasa malu. Malu secara alami atau naluri sebenarnya dimiliki oleh setiap orang dan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Orang yang punya sifat malu, kata Rasulullah, tidak lain mendatangkan kebaikan. Yang kedua, malu yang berbentuk karena usaha. Ini merupakan sifat malu yang diusahakan dan direalisasikan dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Malu ini diperoleh dari proses mengenal Allah, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengenal Islam. Malu ini diperoleh dari kedekatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan dengan Allah akan menimbulkan rasa cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Islam. Rasa cinta ini akan mengantarkan seseorang kepada sikap patuh dan taat terhadap ajaran-ajaran Islam. Salah satunya adalah terdorong untuk berakhlak Islami yang memiliki rasa malu. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dalam hal ini ada 3 bentuk daripada sifat malu. Nah, ini yang harus kita teladani daripada sifat malu al-haya yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, seseorang yang memiliki rasa malu kepada Allah, maka dia akan berusaha untuk meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat malu kepada Allah akan menghantarkan pemilik sifat malu itu untuk berbuat dosa. Yang kedua, malu kepada diri sendiri. Artinya, seseorang harus mempunyai rasa malu kepada dirinya sendiri. Malu kepada diri sendiri berarti malu ketika ingin
melakukan kesalahan sendiri, sehingga kita memiliki niat untuk berbuat dosa tatkala rasa malu karena menahan diri untuk melakukannya. Terima kasih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'. Nah, jadi malu yang ketiga adalah malu kepada orang lain. Artinya tidak hanya malu kepada Allah dan diri sendiri, kita harus memiliki rasa ataupun sifat malu kepada orang lain. Orang yang memiliki rasa malu kepada orang lain, maka ia tidak akan berani melakukan kesalahan atau kesalahan itu di hadapan orang lain. Kenapa? Karena ada rasa malu. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, rasa malu ini adalah memiliki keutamaan yang sangat besar dalam syariat Islam. Di antaranya adalah malu adalah akhlak Allah dan akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh dalam diri kamu itu ada dua karakter yang Allah sukai, yaitu rasa malu dan rendah hati. Makanya tadi wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah memiliki sifat rasa malu. Dan Rasulullah juga mengatakan bahwa sungguh Allah itu pemalu. Allah malu bila seseorang mengangkat kedua untuk berdoa kepadanya, tapi dia tidak mengembalikan dalam keadaan kosong. Kemudian keutamaan sifat malu itu adalah malu adalah cabang kemenangan. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, rasa malu tidak akan berbuat sesuatu kecuali kebaikan. Apabila seseorang sudah mempunyai sifat malu, maka seseorang itu tidak akan berbuat sesuatu kecuali berbuat kebaikan. Nah, malu kata Rasulullah adalah salah satu cabang dari kemenangan. Dan sifat malu itu adalah sebahagian daripada iman. Al-haya'u nisful iman. Malu itu adalah sebahagian daripada iman. Kemudian keutamaan orang yang bersifat malu adalah malu ini perhiasan dan keindahan bagi seseorang manusia. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sesuatu perbuatan ada pada sesuatu perbuatan melainkan akan merusak nilai perbuatan itu dan menimbulkan rasa malu pada sesuatu perbuatan, tetapi akan memperindah itu. Kemudian keutamaan orang yang bersifat malu adalah akhlaknya seorang Islam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku merasa malu terhadap seseorang laki-laki yang para malaikatnya pun merasa malu terhadapnya. Karena itu, malu ini adalah sifat akhlaknya para nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Malu adalah tanda hidupnya hati seseorang. Malu adalah bagian daripada hidup, karena hati yang hidup akan menghadirkan sifat malu. Sebaliknya, sedikitnya rasa malu akibat dari hati dan jiwa yang diganti. Pendengar FM dimanapun Anda berada, inilah sifat malu dalam Islam dan keutamaannya. Bekal sifat malu dalam diri seseorang tidak akan menghantarkannya pada dunia, justru akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'. Selain daripada memiliki sifat malu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku uswatun hasanah, contoh teladan, mempunyai sifat tawadu, memiliki sifat tawadu. Tawadu adalah sifat yang sangat mulia, namun sedikit orang yang memilikinya. Ketika orang sudah memiliki gelar kesarjanaan, gelar yang mentereng, berilmu tinggi, memiliki harta, sedikit yang memiliki sifat kerendahan hati atau tawadu. Padahal kita seharusnya seperti ilmu padi. Ada dalam pepatah, kian berisi, kian merunduk. Bukan kian berisi, semakin ke atas. Artinya sifat sombong. Tawaduk adalah ridho jika dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dari yang sepantasnya. Tawaduk merupakan sikap pertengahan antara sombong dan melecehkan diri. Sombong berarti mengangkat diri terlalu tinggi hingga lebih dari yang semestinya. Sifat sombong ini adalah sifat yang memiliki orang yang menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Sombong. Sedangkan melecehkan yang dimaksud adalah menempatkan diri terlalu rendah sehingga sampai pada pelecehan hak. Bukan. Jadi tawaduk adalah menampakkan diri lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya. Ada pula yang mengatakan bahwa tawaduk adalah memuliakan orang yang lebih mulia darinya. Oleh karena itu, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, orang yang memiliki sifat tawaduk itu ada keutamaannya. Yang pertama, sebab mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidaklah Allah menambahkan kepada seseorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seorang memiliki sifat tawaduk atau rendah hati karena Allah, melainkan Allah yang meninggikannya. Tawaduk juga merupakan akhlak mulia daripada para nabi alaihi salam. Coba kalau kita lihat sejarah para rasul. Contohnya, Nabi Musa alaihissalam melakukan pekerjaan rendahan, memantau, memberi minum pada hewan ternak dalam rangka menolong dua orang wanita yang
ayahnya sudah tua. Coba kalau kita lihat sejarah Nabi Daud alaihissalam, makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Nabi Zakaria, dulunya seorang tukang kayu, sifat tawaduk. Nabi Isa alaihissalam ditunjukkan dalam perkataannya, yaitu dalam Al-Quran surah Maryam. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Kemudian pendengar FM dimanapun Anda berada, coba kalau kita lihat sifat mulia para seorang rasul, karena sifat tawaduk mereka menjadi mulia dunia dan akhirat. Yang kedua, keutamaan orang yang bersifat tawaduk itu sebab adil, disayangi, dicintai di tengah-tengah manusia. Orang tentu saja akan semakin menyayangi orang yang rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Nah, inilah sifat yang terdapat dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk memiliki sifat tawaduk. Janganlah seseorang menyombongkan diri atau berbangga diri dan melampaui batas pada yang lain. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dari penjelasan kami tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaduk, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat pemalu dan rendah hati. Contoh kalau kita baca sejarah riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, dia sendiri yang memperbaiki alas kakinya, dia sendiri yang menambal kain bajunya, memerah susu kambingnya, berbelanja untuk ahli baitnya. Beliau ramah dan kasih kepada fakir miskin, dan beliau bersama-sama menziarahi mereka yang sakit, dan bersama-sama mereka turut mengiringkan ataupun memikul jenazah mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah beliau menghinakan orang yang tidak sempurna ataupun menghinakan orang yang tidak sempurna cara berpakaiannya karena disebabkan kefakirannya atau kemiskinannya. Rasulullah mempunyai sifat pemaaf kepada orang yang meminta maaf kepadanya, dan beliau tidak pernah membalas dendam akan seseorang walaupun sangat dibencinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka membantu orang-orang yang hamba sahaya, dan beliau tidak gentar kepada raja-raja manapun. Marah beliau karena Allah dan suka beliau atas sesuatu karena Allah. Dan beliau berjalan dengan para sahabat, beliau tetap di belakang para sahabat dan sering mengatakan, biarlah belakangku untuk malaikat saja. Bahkan dalam sejarah pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengendarai unta, pemberian dari hadiah sebagian raja-raja. Ini yang dikendarai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah ada kalanya diikatkan beliau batu ke perutnya karena lapar, padahal anak kunci perbendaharaan yang ada di bumi semuanya untuknya, dan pernah ditawarkan kepada beliau oleh gunung-gunung supaya gunung-gunung itu menjadi emas. Semuanya itu
beliau tidak bersedia untuk menerimanya. Nah, ini kerendahan daripada sifat Nabi Muhammad SAW. Dan beliau Rasulullah SAW sedikit sekali mengeluarkan perkataan yang sia-sia, dan beliau tetap memuliakan dan memberi salam kepada siapa saja yang dijumpainya. Oleh karena itu, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, di suasana bulan Rabiul Awal ini kita telah mendengarkan berbagai arahan ataupun tausiah yang diadakan dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita teladani sifat ataupun perbuatan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, karena Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah, dan diutus kepada kita manusia ini adalah untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Pendengar FM dimanapun Anda berada, demikianlah tausiah kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada para pendengar Raw FM yang setia mendengarkan kami setiap hari Selasa dan hari Rabu jam 17 sampai jam 18. Kami dari Kelompok Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, dari jantung Kota Salak, kami tetap mengudara untuk menjadi teman setia Anda di setiap hari Selasa dan hari Rabu. Karena kami Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan adalah penyuluh yang luar biasa, karena kami biasa di luar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.